Ketika hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Selamat jumpa dalam video pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk kelas 8. Saudara-saudari yang terkasih, dalam video kali ini kita akan membahas bab yang pertama, yakni pribadi Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kita bertanya dalam diri kita masing-masing, kenapa Yesus Kristus mengalami penderitaan, mengalami sengsara, diejek, dihina, bahkan dia dihukum sampai mati di kayu salib? Mengapa Yesus mengalami sengsara yang demikian? Yesus melakukan itu semua karena Yesus merupakan pemenuhan janji Allah. Baiklah, kita akan memulai pelajaran ini dengan memahami apa yang menjadi indikator dari pokok bahasan ini. Yang pertama adalah menunjukkan sikap beriman dengan selalu berdoa sebelum atau sesudah melakukan kegiatan. Yang kedua, mengatakan dengan sesungguhnya apa yang dialaminya dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan sikap jujur. Yang ketiga, menjelaskan arti dan makna janji. Yang keempat, memahami bahwa Allah menjanjikan juru selamat yang diungkapkan dalam kitab suci Kejadian 3 ayat 8 sampai 15. Yang kelima, menjelaskan Yesus adalah pemenuhan janji Allah. Dan yang terakhir, yang keenam, membuat refleksi tertulis sebagai tanggapan atas janji Allah. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Pada hari ini, kami akan memulai kegiatan belajar kami. Berkatilah kami, sehingga kami mampu untuk memahami dan mengimani Yesus Kristus Putramu. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mengamati sebuah cerita tentang hilangnya sebuah kepercayaan. Jadi kita mulai dengan mengamati cerita ini. Aku benar-benar pusing. Dari mana aku harus mendapatkan uang 750.000 untuk melunasi sisa uang kuliahku? Minta orang tua, malu sekali rasanya. Semestinya hal itu tak perlu terjadi seandainya waktu itu uang pemberian orang tuaku langsung kubayarkan untuk melunasi uang kuliah. Tetapi melihat temanku Alex yang memohon dengan cara seperti itu, tak sampai hati aku menolaknya. Dimas, tolonglah aku. Pinjami aku dulu 750.000 rupiah aja untuk bayar kos. Aku sudah telat bayar 2 minggu. Dan kalau besok aku belum dapat membayar, aku diminta untuk pindah, kata Alex. Lex, bukannya aku tak boleh. Aku sendiri juga sedang membutuhkan. Kamu sendiri juga tahu kalau sampai akhir bulan ini belum melunasi uang kuliah, bisa-bisa
tak boleh aku ikut ujian. Aku mencoba menjelaskan, meyakinkanku. Tapi benar ya Lex, aku janji Dimas, 3 hari pasti kembali. Kamu boleh pegang kata-kataku. Segera saat itu juga, uang yang seharusnya untuk membayar uang kuliahku segera berpindah tangan. 2 minggu telah berlalu, belum juga ada tanda-tanda Alex akan mengembalikan uangku. Setiap kali kutanya kapan akan membayar, ada saja alasannya. Bahkan ketika terakhir kali aku menagih janjinya, tanpa kuduga malah marah-marah. Aku benar-benar kecewa atas sikapnya. Janji yang telah dia buat diingkarinya sendiri. Hilang sudah kepercayaanku kepadanya. Nah, anak-anak kami yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita pernah mengalami cerita yang kurang lebih sama tentang janji. Mungkin kita pernah berjanji kepada orang lain, kita mengingkarinya, atau kita menepati janji itu. Begitu juga sebaliknya, mungkin pernah orang berjanji kepada kita, tetapi orang tersebut mengingkari janjinya kepada kita, atau menepati janjinya kepada kita. Dalam video ini, saya ingin menanyakan untuk lebih memahami tentang janji itu. Dalam pernikahan juga tertuang sebuah janji nikah. Nah, apa yang dimaksud dengan janji? Ya, ini pertanyaan mendasar supaya kita memahami apa sebenarnya janji itu. Pertanyaan yang kedua, mengapa seseorang mau mengucapkan atau mengungkapkan janjinya kepada seseorang? Apa alasannya? Gitu ya. Pertanyaan ketiga, dan apa konsekuensi dari janji? Jika janji diingkari, apa konsekuensinya? Kalau kita mengungkapkan janji, apa konsekuensi yang harus kita hadapkan dengan janji tersebut? Yang keempat, apa akibatnya jika seseorang tidak menepati janji? Atau sebaliknya, apa yang terjadi jika seseorang itu menepati janji? Pertanyaan yang kelima, bagaimana pandangan kitab suci tentang janji? Nah, kelima pertanyaan inilah yang akan saya jelaskan, sehingga dengan demikian, saudara-saudara yang terkasih bisa memahami tentang janji itu. Sehingga dengan demikian juga, kita memahami janji Allah kepada umat manusia yang terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Nah, selanjutnya kita akan mengeksplor, kalau kita perhatikan gambar ini merupakan Adam dan Hawa di Taman Firdaus. Nah, ini merupakan kisah jatuhnya manusia ke dalam dosa. Awal mula manusia berpaling dari Allah. Kisah manusia jatuh dalam dosa ini tertuang di dalam kitab suci Kejadian 3 ayat 8 sampai dengan 15. Boleh kita baca supaya kita lebih memahaminya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?"
Manusia itu menjawab, perempuan yang kutempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memberdayakan aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dan dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kisah manusia jatuh dalam dosa ini, di sini dikisahkan bahwa manusia telah melanggar janjinya kepada Allah. Bahwa manusia dan Allah pernah berjanji untuk tidak memakan buah yang dilarang oleh Allah. Namun, karena digoda oleh iblis dalam bentuk rupa ular, manusia itu mengingkari janjinya. Dalam hal ini, tentunya Allah sangat kecewa karena janji mereka tersebut antara manusia dengan Allah ternyata diingkari oleh manusia. Kemudian, setelah kisah ini, lanjutan dari kisah ini bahwa manusia itu diusir dari Taman Firdaus, di mana kesengsaraan yang diperoleh berbanding terbalik dengan situasi di Taman Firdaus. Saudara-saudara yang terkasih, meskipun demikian, Allah telah mengusir, Allah telah kecewa kepada manusia, namun sebagai citranya, manusia itu dijanjikan juga akan ada penyelamat yang menyelamatkan manusia dari segala dosa. Dan dalam janji Allah ini telah diberitahukan tentang akan lahirnya seorang Immanuel, seorang penyelamat, yakni putra Allah itu sendiri. Pemberitaan mengenai Immanuel ini telah dinubuatkan pada zaman Yesaya. Dalam kitab suci Yesaya 7 ayat 10-11 dikatakan bahwa Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allah juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nubuat Yesaya ini Allah berjanji kepada manusia melalui seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Immanuel. Immanuel inilah yang datang untuk menyelamatkan manusia, yang akan menyertai umat manusia, membebaskan manusia dari dosa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita lanjutkan ke tahap mengasosiasi. Sebelum saya lanjutkan penjelasannya, maka saya menjelaskan, kemudian saudara-saudara yang terkasih sambil merangkumnya. Nah, supaya lebih memahaminya nanti. Yang pertama, yang menjadi ringkasan dalam pokok bahasan ini, yang pertama,
alasan seseorang mengungkapkan janji itu berbagai macam cara. Ya, alasannya ada berjanji seseorang karena rasa cinta. Janji kepada seseorang itu merupakan janji setia, misalnya janji pernikahan. Kemudian ada juga orang berjanji karena ingin membahagiakan orang lain atau mewujudkan cita-cita, atau juga untuk rasa tanggung jawab. Inilah berbagai alasan kenapa seseorang mengungkapkan janjinya. Yang kedua, janji yang diungkapkan itu memiliki konsekuensi. Setiap janji yang kita utarakan kepada orang lain, yang kita ungkapkan kepada orang lain, maka terkandung konsekuensi yang harus kita pertahankan, yang harus kita tanggung, yaitu usaha untuk memenuhi janji tersebut, meskipun diperlukan perjuangan. Artinya di sini adalah setiap kita berjanji, maka kita harus berusaha. Apapun yang harus kita lakukan, perjuangan yang harus kita lakukan untuk memenuhi janji itu. Karena jika janji yang terwujud itu akan membahagiakan, ya, baik bagi orang yang telah berjanji kepada orang atau orang yang menerima janji dari orang lain, akan bahagia ketika janji itu dipenuhi. Ada kepercayaan di dalamnya. Nah, tidak seperti dalam cerita tadi. Ya, dalam cerita tadi bahwa orang yang meminjam uang itu tidak memenuhi janjinya, sehingga orang yang meminjamkan uang itu dia kewalahan untuk membayar uang kuliahnya. Dan sebaliknya juga, jika janji tidak ditepati akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, ini tadi sudah kita lihat di dalam cerita tadi. Selanjutnya adalah Allah juga pernah mengungkapkan janjinya kepada manusia. Seperti yang saya katakan tadi di kisah jatuhnya manusia dalam dosa. Ya, janji Allah itu ketika manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, diusir dari Taman Firdaus. Janji Allah itu kemudian diungkapkan kembali oleh para nabi. Antara lain atau salah satunya adalah Nabi Yesaya. Dengan nubuatnya, dengan mengatakan sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, ayat 14 ini dalam kitab Yesaya 7 ini merupakan janji Allah kepada manusia. Ya. Mari kita lihat selanjutnya. Yang kelima adalah janji Allah itu terwujud atau digenapi dalam pribadi putranya, putra tunggalnya, yakni Yesus Kristus yang berkarya, yang wafat dan bangkit demi menebus dosa-dosa manusia. Dengan demikian, Yesus Kristus yang merupakan putra tunggal Allah diutus ke dunia menjadi manusia yang seutuhnya, merasakan manusia yang seutuhnya, bahkan dia harus menanggung sengsara, wafat dan disalibkan karena merupakan janji Allah kepada manusia yang digenapi di dalam diri Yesus. Yang terakhir adalah sebagai pesan kepada kita, hendaknya kita pun meneladani Allah yang senantiasa memenuhi janjinya dan mengimani Yesus Kristus sebagai pemenuhan janji Allah itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah yang bisa saya jelaskan tentang pokok bahasan A, yaitu Yesus merupakan pemenuhan janji Allah. Baiklah, sebelum saya akhiri video pembelajaran ini, saya ingin menyampaikan sebuah refleksi. Silahkan lihat slide berikut. Hanya kau Tuhan, tempat jua dan
Sungguh Allah begitu baik kepada kita semua. Ia menjanjikan putranya untuk keselamatan kita. Dan janji itu telah Allah penuhi dalam diri Yesus Kristus. Janji yang Allah tepati menjadikan kebahagiaan bagi manusia. Bagaimana dengan kita? Pada saat apa saja kita pernah berjanji? Pernahkah kita menepati janji? Demikianlah refleksi yang bisa kita renungkan dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga dengan demikian, seperti pesan dalam video pembelajaran ini tadi, kita meneladani Allah dalam pemenuhan janji dan mengimani Yesus Kristus yang merupakan pemenuhan janji Allah kepada manusia. Baiklah, marilah kita akhiri video pembelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih yang senantiasa Kau limpahkan kepada kami. Engkau tidak menginginkan hidup kami menderita. Dalam diri putramu, Engkau telah memenuhi janjimu untuk membebaskan kami dari dosa. Ajarilah kami ya Bapa untuk setia pada janji-janji kami. Terlebih janji kami untuk mengasihi-Mu. Dampingilah kami ya Bapa agar dalam menjalani hidup ini kami senantiasa mengimani Kristus Yesus. Ia adalah pemenuhan janji-Mu sendiri. Engkau kami puji ya Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, demikian yang bisa saya sampaikan dalam video pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 8. Terima kasih, salam sejahtera, dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.